Nah, menurut menurut teman-teman ya, usaha cuci mobil motor itu usaha kecil apa usaha menengah? Nah, sebenarnya itu usaha kecil, tapi bisa dibawa ke ranah usaha menengah dan usaha besar. Nah, kemudian perbedaannya apa, Mas? Begini, saya mau jelaskan. Ya, saya mau jelaskan tentang kategori usaha atau orang ketika mencari rezeki di keumuman, pada umumnya itu ya. Yang pertama itu orang kerja atau karyawan atau buruh atau serabutan. Dia udah mentok di situ. Ya, karena apa? Karena waktunya pagi sore, malam. Tenaganya habis untuk karyawan, untuk pabrik atau untuk instansi atau untuk lembaga atau yang lain. Ya gajinya ya mungkin bisa 10 juta gitu. Tapi rata-rata ya UMR atau 2 juta lah, 2, berapa. Setiap masing-masing daerah kan beda-beda. Yang kedua itu adalah pekerja mandiri. Nah, jadi kita ini di ranah kalau cuci mobil motor, kita memulainya dari skala kecil, namanya pekerja mandiri. Kita punya usaha, kita juga yang terjun langsung, kita yang kerja langsung di sana, kita yang menentukan hasil. Kita mau hasil banyak ya ditunggu pagi sampai malam, kita mau tidak punya hasil ya kita tinggal tidur. Artinya yang menentukan waktu, menentukan hasil, yang apakah kita mau tenaga kita all out di sana atau kita ngirit tenaga. Kan kita yang terjun langsung karena ini pekerja mandiri, punya usaha tapi kita ikut kerja gitu. Nah, itu namanya pekerja mandiri. Nah, kapan kok pekerja mandiri itu sudah enak belum, Mas? Sudah bisa leyeh-leyeh belum? Sudah bisa jadi bos belum ya? Kita jadi bos untuk diri kita sendiri. Nah, jadi itu. Kemudian kalau mau ditingkatkan, mungkin panjenengan sampean nanti ketika sudah menjalankan sistem mobil motor 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah menguasai manajemennya, keuangannya, manajemen karyawan, manajemen operasional, kemudian manajemen penyusutan mesinnya, kemudian macam-macam. Panjenengan itu sampean sudah menguasai atau mengerti alurnya. Maka panjenengan bisa tingkatkan ke usaha mandiri. Caranya adalah cari teman 1 atau 2 karyawan dengan sistem bagi hasil. Mas, kalau saya sistem gaji boleh ya, boleh aja, bebas. Mau bagi hasil 60-40, 60 buat karyawan atau 60 buat Anda, yang 40 buat karyawan, atau sebaliknya, itu bebas. Kenapa? Konsekuensinya adalah kalau karyawan dapat 60, karyawan dapat 60, maka Anda dapat 40, tapi Anda tidak langsung ikut kerja. Jadi cuma ngawasi aja atau ya mandor lah gitu, sebagai mandor. Kalau Anda dapatkan 60, karyawan dapat 40. Ini skalanya di rumah loh. Anda sudah punya tempat yang dirintis dari kampung ya, beda lagi kalau di jalan raya, jalan poros, jalan utama, nanti beda, pengelolaannya pasti beda. Dan itu disesuaikan. Nah, kalau Anda mau dapatkan 60, karyawan dapatkan 40, maka Anda harus ikut terjun langsung. Di awal-awal harus terjun langsung. Jadi masalah penghasilan, masalah hasil itu Anda sebagai bos, sebagai juragan, tidak harus lebih besar, itu tidak harus. Bisa saja Anda itu hasilnya lebih kecil, tapi kan tidak mengeluarkan tenaga, tidak ribut, tidak ribet lah gitu. Pakainya tidak kotor, tenaganya tidak berkurang, cuman mandori aja. Atau yang kedua, Anda bisa buka cabang yang lain di tempat yang lain, mungkin radius 20 kilo sampai 30 kilo sampai berapa gitu. Anda survei atau bekerja sama lagi dengan mitra yang lain di sana, kerjakan dengan treatment yang sama, dengan bahan, alat, dan kemampuan yang sama.
yaitu dengan sistem bagi hasil juga mungkin. Nah, Anda dapatkan 30% pun nggak apa-apa. Yang penting Anda kalau sebagai orang kantor tuh ya pasti bisa kerja gitu aja. Anda sebagai Pak Polisi, sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai apalagi kerja di bank, itu tidak menghalangi panjenengan untuk kerja, untuk usaha sebenarnya. Nah, dan usaha itu kelebihannya banyak. Karena usaha itu ada waktu-waktu ramai sekali. Ya. Dan di Indonesia ini, di negeri kita ini cenderung iklimnya itu kan tropis, jadi lebih banyak hujan. Ya, hampir-hampir tiap bulan tuh sering hujan. Jadi pelanggan itu insya Allah pasti ada. Nah, kalau niatnya sampean itu mencari rezeki, ya ada rezeki. Tapi kalau niatnya Anda itu sudah muluk-muluk ya, sudah membayangkan yang ratusan juta, nah itu sudah tidak prospek lah. Apalagi modal hutang udah tidak prospek lagi. Kenapa? Karena tidak, orang yang modal hutang bank itu biasanya itu terburu-buru sesuatu itu, pengen tak cepet, pengen tak sugih, pengen tak dapat uang banyak, pengen tak macam-macam. Nah, itulah yang membuat mereka itu terburu-buru, rasa sabar, dan tidak bertahan lama, tidak eksis, atau bosan dapat hasil sedikit, bosan. Sebenarnya hasil kalau dalam usaha itu hasil mesti meningkat itu. Cuman sabar apa tidak, eksis apa tidak, karena kan perlu tadi pengenalan ke orang-orang itu. Semakin lama semakin kenal, semakin tahu, semakin dikenal usahanya, orang yang lalu lalang itu semakin tahu. Nah, itulah jadinya promosi. Jadi memang perlu waktu di sana gitu teman-teman ya.